Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang pendosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan menunjuk pada satu sikap yang teguh hati, patuh, dan taat. Di dalam kehidupan manusia, kesetiaan itu sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan kerjasama yang baik, membangun hubungan persahabatan, dan juga membangun pekerjaan dan pelayanan di dalam gereja. Di dalam nats khotbah ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan arti dari kesetiaan Allah bagi manusia. Manusia tidak dapat mengerti arti dari kesetiaan Allah jika di dalam dirinya tidak memiliki kasih. Orang yang tidak mengerti kesetiaan merupakan orang-orang yang telah memutuskan tali kasih dalam kehidupannya. Di dalam minggu Misericordias Domini, yang artinya nyanyikanlah kasih setia Tuhan, kita diajak untuk memberitakan kesetiaan Tuhan yang sungguh besar bagi manusia melalui sebuah ikatan perjanjian kepada bangsa Israel pada saat itu. Allah telah menyatakan kesetiaannya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Israel
Kelebihannya adalah mereka terlebih dahulu menyaksikan dan menerima kasih Allah di dalam hidupnya. Bangsa Israel pernah dibebaskan Allah dari tanah perbudakan Mesir. Bangsa Israel juga pernah dikembalikan Allah dari tanah pembuangan Babel menuju ke tanah yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan supaya kesetiaan Allah itu tetap terpelihara di dalam hidup bangsa Israel, maka Allah pun memberikan hukum Taurat bagi mereka. Akan tetapi, di dalam realitanya, mereka tidak sepenuh hati untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya melaksanakan Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu memang bangsa Israel menilai kesetiaan Allah itu hanya terlihat jika mereka mau dengan setia melaksanakan hukum Taurat. Dan berdasarkan konsep keadilan hukum bangsa Israel telah mengukur bahwa keadilan Tuhan itu sesuai dengan bentuk di mana Tuhan menerapkan hukum. Melalui kesetiaan untuk melaksanakan hukum Taurat, bangsa Israel yakin bahwa mereka dapat mengevaluasi dirinya dengan cara melihat apakah Tuhan memberikan yang sepantasnya di dalam hidupnya ketika mereka dengan sepenuh hati untuk melaksanakan hukum Taurat itu. Akan tetapi Rasul Paulus memberitakan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak dapat disamakan dengan keadilan Allah, dengan keadilan hukum. Manusia tidak dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah melalui kesetiaannya melaksanakan Taurat. Allah telah menyatakan kesetiaannya untuk mengasihi seluruh umat manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan dia rela menjadi korban penebusan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Meskipun kita tidak setia untuk melaksanakan hukum Taurat, Allah tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia sebenarnya dan sepenuh hatinya mengasihi hidup kita. Dan Allah sanggup mengampuni dan membebaskan kita dari segala bentuk penderitaan. Di dalam sebuah pergumulan hidup yang panjang, pada saat Martin Luther berada di dalam biara, dia menemukan bahwa Tuhan itu, Allah itu, bukanlah sebagai sosok yang menampilkan diri sebagai pantokrator atau sebagai sosok yang menggentarkan dan menakutkan. Allah adalah sosok yang maha pengasih. Dia telah membebaskan manusia dari segala ketakutan dan menyadarkan manusia supaya mau bertobat dan melakukan yang baik sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, pada saat ini seluruh umat manusia bergumul menghadapi pandemi dari virus corona. Kalau kita melihat dan mendengar berita, jumlah kasus positif corona semakin bertambah dari hari ke hari. Bahkan ada pasien yang meninggal dan ada juga yang telah sembuh. Pandemi virus corona
telah menciptakan masalah di dalam kehidupan manusia. Di dalam dunia usaha, manusia tidak dapat bekerja dengan baik, memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan kalau kita mendengar berita, di Indonesia sekarang ini sudah ada sekitar 1,65 juta warga negara kita yang telah di-PHK dan dirumahkan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan menghadapi pandemi virus corona ini? Kita tidak dapat berdiam diri menyaksikan saudara-saudara kita yang lain menderita sakit dan menderita di dalam kelaparan. Dari beberapa orang, beberapa instansi dan gereja sudah ada yang tergerak hatinya untuk melakukan aksi pelayanan sosial dengan memberikan bantuan bahan pokok untuk membantu saudara-saudara kita yang tengah menghadapi kelaparan. Firman Tuhan pada saat ini menyadarkan kita bahwa kita tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan. Kesetiaan Allah kekal selamanya. Dia akan terus mengasihi manusia. Marilah kita memberitakan kasih Allah dengan cara mengasihi saudara-saudara kita dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang mengasihi hidup kami. Engkau telah mengorbankan dirimu di dalam kematian Yesus Kristus untuk menebus kami dari hukuman kematian kekal. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada saat ini meneguhkan iman kami, agar kami tidak di dalam ketakutan. Meskipun kami menghadapi pandemi dari virus corona ini, kuatkan kami, kuatkan iman kami. Berikan kepada kami Tuhan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat terhibur dan saling menguatkan satu sama yang lain. Ya Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami, sesama kami yang terkena virus corona. Berikan kepada mereka kesembuhan. Berkati juga Tuhan para tenaga medis yang merawat dan menjaga orang-orang yang sakit. Jauhilah mereka Tuhan dari segala bentuk penyakit. Jagai Tuhan tubuh dan jiwanya. Secara khusus juga kami mendoakan jemaat kami yang sakit dimanapun mereka berada. Engkaulah yang memulihkan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan para pemberita Injil, pemberita firman-Mu, dan para pelayan gereja-Mu yang memberikan hatinya untuk menyatakan kasih-Mu. Berkati mereka. Curahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat membimbing dan juga dapat mengarahkan jemaat-Mu untuk selalu berharap pada kuasa-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti membebaskan kami dari ketakutan, dari masalah pandemi virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.